kita mampir ke masjid dulu ya. Saya mau kencing dulu. Oke bang, di sini aja kelihatannya nggak apa-apa. Oke, siap. Langsung putar balik aja. Nanti kita biar nggak susah. Oke. Hati-hati bang. Siap. Kayaknya ada yang salah ya. Apa bang? Biasanya pas mundur itu ada suaranya kalau mau mepet di tembok itu. Ini Apa kok? itu udah mepet? Iya sudah. Kok nggak denger ya suaranya ya? Oh iya ya bang, biasanya bunyi gitu ya. Udah kita turun dulu aja. Oke. Gimana? Udah tak bang? Udah nih. Yowes ayo kita balik. Oh ya, tadi kenapa ya suara mobilnya pas kita parkir kok nggak kedengaran? Biasanya ada suaranya. Oh iya, biasanya kan mobil kita gitu ya. Iya. Maaf mas, Pak Mbak. Gimana? Biasanya kalau sensor parkirnya tidak bunyi itu sensornya bermasalah, Mbak. Oh, berarti di belakang itu ada sensornya gitu kan? Iya, ada sensornya. Terus gimana ya? Solusinya apa? Solusinya bisa diperbaiki, Mbak. Bisa dibaiki. Bisa. Dibawa saja ke bengkel Prima AC, Mbak. Oh, di sana bisa? Bisa. Saya PSD di sana. Oh, kamu bisa di sana? Iya. Oh ya, mungkin besok kita akan ke sana. Oh iya, silakan, Mas. Terima kasih. Ya, ya, Terima Mas. kasih ya. Ya, Mbak. Kamu sekolah di mana? Saya sekolah di SMK PGRI 1 Kediri, Mbak. Oh, di sana. Ya, saya dulu pernah diajari di sekolah gini. Selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Gini ya, untuk materi kita hari ini, pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari sistem kinerja pada sensor mundur pada kendaraan ringan. Ya, itu untuk sensor itu semua hampir memiliki di era yang baru-baru ini. Ini ya, untuk kalian nanti belajar gimana caranya untuk merangkai dan gimana caranya fungsinya, kegunaannya, dan bisa diterapkan di dunia industri, gitu ya. Nah, besok kalau kalian lulus, kalau mau buka bengkel itu bisa kalian gunakan materi itu untuk memperbaiki ataupun untuk pemasangan sensor mundur pada kendaraan, entah itu kendaraan lama ataupun memperbaiki sensor-sensor di mundur di kendaraan yang baru. Nih. Sebelum kita masuk ke materinya, ya, untuk hari ini ada 4 siswa yang ikut kegiatan. Saya ingin tanya, ya, mungkin kalian di luar sana sudah pernah melihat sensor mundur pada kendaraan, entah itu lama, entah itu baru. Komponen yang ada pada sensor mundur itu ada apa saja? Nih. Speaker. Nah, ini boleh lah, boleh. Nah, kita bilang speaker boleh. Ada lagi? Ya mungkin.
Enggak, belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Nah, ini sebelahnya. Yang ada bunyinya itu Pak. Oh, ada bunyinya, boleh ya. Ya. Saya belum tahu, Pak. Belum tahu. Sebagian belum tahu, sebagian sudah bisa menjawab, tapi ada kurang tepatnya. Nanti kita akan belajar biar benar-benar kita paham tentang sensor parkir atau sensor mundur di kendaraan mobil, ya. Iya Pak. Ya, Pak. Ya, ini ya, di belakang kalian ini ada dua trainer, dia bergabung dengan central lock, ada power window, ada alarm, dan ada sensor mundur. Nah, ini saya jelaskan tentang sensor mundurnya. Sini. Nah. Ya, ini anak-anak, dalam kita mengerti atau memahami sebelum kita nanti terjun ke dunia industri yang sebenarnya ataupun di dunia perbengkelan kendaraan ringan, ya, pasti yang baru-baru, untuk mobil yang baru-baru ini kan pasti terdapat ada sensor parkir. Ya, ini bisa, walaupun mobil yang lama itu juga sama, juga berusaha dipasang sensor parkir. Kenapa kok harus dipasang sensor parkir? Ini ya, karena sensor parkir itu berguna untuk si pengemudi, ya, kalau dia waktunya parkir mau menabrak atau ujungnya yang belakang, ya, atau pantatnya mobil itu ataupun belakangnya mobil mau menyentuh benda yang ada di belakang mobil. Di sini satu panel ini, ya, satu panel ini terdapat banyak, ya, sedikit saya jelaskan walaupun tidak fokus kita nanti ke sensor mundurnya, tapi saya jelaskan sedikit atau saya tahu biar tahu ya yang ada di panel, nanti biar kalian kalau tanya itu lebih mudah, gitu ya, kalau tanya lebih mudah. Nanti takutnya saya jelaskan hanya sensor mundurnya saja, tapi kalian nanti akan tanya yang lain berada di panel ini, gitu ya. Yang di atas ini ada dia untuk menaikkan, ya, kaca, ya, untuk menaikkan kaca. Ada dua, ya. Ada lagi untuk alarm, ini alarm, ini ada alarm. Ini juga fungsinya lampu alarm, ya, untuk mengisyaratkan, atau bisa juga dia digunakan untuk isyarat central lock, ya. Dan di sini ada kecil ini. Nah, inilah yang nanti kita bahas. Ini adalah sensor mundurnya, ya. Di sini ada modul central lock, ya. Di sini ada modulnya power window, ya, ini, ya, untuk menaikkan kaca. Di sini ada modulnya di alarm mundur ataupun alarm parkir, ya. Ada kunci kontak, ini yang bagian belakang, ini bagian depan untuk lampunya isyaratnya. Ya, di sini sedikit saya jelaskan. Ada lagi speaker. Nah, ini nanti untuk mengetahui, ya, ada speaker, ya, untuk bergabungan dengan sensor mundurnya. Nah, ini untuk mengetahui jarak, ya, yang di belakangnya mobil itu tembok atau benda yang terletak di belakang, biar jaraknya tahu. Nah, ini fungsinya juga bervariasi, ya, tidak hanya satu bunyi tit panjang, enggak, tapi ada kedipan, ada bunyi kedipan, ya, tit 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 tit, ataupun bisa cepat, tit 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 tit. Ada lagi yang lebih cepat lagi, ya, ada lebih cepat, ya, itu untuk menunjukkan jaraknya belakang mobil, bempernya mobil atau pantatnya mobil itu mau mendekati benda yang ada di belakangnya, itu ya, entah itu bendanya sepeda
sepeda motor ataupun mobil orang lain ataupun tembok ataupun pokoknya benda yang ada di belakang kendaraan itu ya. Nih. Nah, ini sensor ini ada sensor ini ya, sensor ada dua ini. Fungsinya itu ya untuk mengukur jaraknya ya, untuk mengukur jaraknya. Jarak dari belakang mobil dengan benda yang ada di belakang mobil. Ini jaraknya ini. Nah, di modul ini, nah, di sensor ini dia akan mengirim ke modulnya. Di sini ada modul, ya. Nah, modul ini untuk menangkap sinyal, ya, dia untuk menangkap sinyal untuk memberitahukan ke speakernya ini, ya, ke speakernya ini. Nah, speaker ini akan berbunyi, ya, bila ada jarak sekitar 70 cm, ya, sekitar 70 cm itu hanya kedipan berpatah-patah, tidak terlalu cepat, ya. Contohnya ya, tit, 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 ya, ini ya. Nanti kalau lebih dekat lagi, sekitar 50 cm, itu agak cepat lagi, tit, 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 tit. Nah, ini kalau dia sudah sekitar 30 cm ataupun 20 cm, ini kedipannya atau bunyinya di speaker ini lebih cepat lagi. Titit 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 titit. Ini ya, contohnya macam itu. Nah, seorang pengemudi atau yang mengendarai mobil itu, dia harus sigap, harus menginjak pedal rem biar belakang mobil tidak menabrak benda yang ada di belakangnya. Ini nanti saya coba ya untuk cara perangkaiannya. Di sini sudah di modul ini ada tempatnya atau ada petunjuknya. Kita nggak usah, kalian nggak usah terlalu bingung untuk mencari gimana petunjuknya. Apakah harusnya seperti apa? Seperti apa, nggak usah bingung. Karena di sini sudah ada petunjuknya. Di sini ada gambar speaker, ada A, B, C, dan D. Ya, loh, kenapa kok ada tulisan semacam ini? A, B, C, dan D. Ini A, B, C, dan D ini dia posisinya ke sensornya. Sensornya ini, ya. Ada logo speaker. Ini dia langsung nanti ke speaker ini untuk menunjukkan di mana jarak yang sudah ditentukan oleh sensor ini. Ada lagi di sini ada power, ya. Di sini ada powernya. Powernya ini dia harus dikasihkan tegangan, ya, tegangan dari baterai 12 volt. Ini 12 volt. Di sini kalau sudah ini dikasihkan tegangan, pasti kalau ini sudah dirangkai, nanti kita coba untuk bunyinya seperti apa. Itu ya. Ini saya praktekkan, ya, saya peragakan cara merangkai sensor parkir. Di sini ada massa, ya, dan ada plus dari modul ini, ya. Ada massa dan ada plus dari modul ini. Dan di sini juga ada 3 kabel. Di sini ya ada 3 kabel ini, 3 kabel. Dan 3 kabel ini saya hanya memakai 3, seharusnya 5, ada 5. Tapi di panel ini saya kasihkan 2. Makanya saya mengambil 3 kabel, yang 2 ini nanti untuk speaker. Di modul ini terdapat ada terminal main atau ya main, ya, dan terminal plus, positif dan negatif.
Dan di sini di kabel nomor 1 ini ya, speaker, gambar speaker, ada 2 terminal di sini ya, nanti diarahkan ke speaker ini, terminalnya ada di sini ya, terminal ada di sini ya, sini ya. Nah, ada 2 ini ya, kabel nomor 2, ada 2 terminal nanti untuk sensor yang sebelah sini ya. Ada yang ketiga, kabel ketiga itu adalah terminal 2 ini, nanti larinya ke sensor sebelahnya sini, itu ya. Nah, ada 2 lubang di sini. Nah, ini tidak saya pasang. Nah, ini tidak saya pasang, saya hanya menggunakan 2 saja. Sensor itu ada di depan dan ada di belakang. Nah, ini saya ambil contohnya aja di belakang ya. Untuk ada 2 lagi untuk soketnya, untuk sensor di depan ini ya. Ya. Ini cara merakit ya, atau cara memasang pengkabelan pada trainer ya di depan saya ya, untuk sensor mundurnya. Ada masa ya, di sini ada masa. Kita kasihkan aja kabel warna hijau. Kita bedakan nanti kalau kita masang pasti harus berbeda untuk kabelnya. Kenapa harus berbeda? Bila ada konsleting pada rangkaian itu, kita bisa tahu yang masa mana, yang plus mana, yang negatif mana, yang positif mana. Masa saya kasihkan warna hijau ya, plus saya kasihkan warna biru. Untuk pun speaker di sini juga ada masa dan plus ya. Ini masanya saya kasihkan warna hijau. Ini untuk plusnya, ini ya, untuk plusnya saya pasang di sini. Nah, di sini ada 2 panel ini ya, ada 2 ini panel ini kita sambungkan ke sini. Ini harus tahu juga kan, mana yang masa, mana yang plus, mana yang terselubung dengan isolator, mana yang serabut di belakang. Nah, kalau kalian lihat nanti, kalau kalian dilihat dari belakang pasti ketahuan, ataupun di kendaraan pasti ketahuan ya. Nih. Pasang satunya lagi. Yang sebelah kanan sudah terpasang, kita ke sebelah yang kiri ya. Nah, ini rangkaiannya sudah terangkai ya, rangkaian sederhana ya, ini sederhana ya, di rangkaian di modulnya sangat sederhana. Kita coba untuk menyalakan di sensornya ya. Kita harus menggunakan arus. Nah, di sini saya menggunakan power supply ya. Kenapa kita tidak menggunakan baterai? Kalau kita menggunakan power supply, kita untuk kemudahan ya, kemudahan praktek, kemudahan untuk membawa, karena power supply sedikit ringan ya, daripada kita baterai untuk menjinjing baterai ke sini ke sana gitu ya. Untuk power supply lebih ringan. Contohnya power supply-nya semacam ini ya, lebih ringan ya, lebih ringkas untuk kita praktek gitu ya. Nih.
kita pasang. Nah. Jangan lupa ya, di power supply kita kasihkan yang namanya pengaman itu sekring atau push. Itu nanti untuk pengaman bila mana terjadi konsleting pada rangkaian kita di sini, tidak sampai merusak komponen yang ada, tapi langsung sekring ini putus ya. Kita kasihkan jangan terlalu tinggi karena di rangkaian ini kecil ya, mintanya harusnya kecil, tegangannya tetap 12 volt tapi arusnya kecil. Makanya di sini saya kasihkan 5 ampere kecil ya. Kita coba. Di sini adalah massa ya. Awas jangan sampai terkena yang plus karena nanti bisa terjadi hubungan pendek ya. Di sini yang plus. Ini juga harus keamanan, jangan sampai terkena konsleting. Nah, di sini untuk power supply-nya sudah saya colokkan ke tegangan 220 ya. Berarti nanti keluarnya 12 volt ya, tegangannya 12 volt. Nah, kita coba ya, di sensor ini kalau kita kasihkan benda ya di depannya, dia akan berbunyi tergantung jarak yang tangan benda kita, atau kita menggunakan tangan saja dengan jarak berapa dia akan berbunyi pelan, mulai dari pelan, cepat, dan paling cepat gitu ya. Ini coba ya, ini bunyinya pelan, ini agak cepat, ini cepat. Nah, anak-anak sudah saya jelaskan ya, silakan dicoba sendiri gimana caranya merangkai ya. Nanti kalau tidak paham silakan bertanya, nanti saya ajari untuk merangkai. Silakan dipraktekkan, satu panel 2 anak. Sebelum itu dipraktekkan, dicopot dulu, dirangkai dari awal. Sudah dilepas, silakan dirangkai kembali sesuai petunjuk saya tadi atau cara saya merangkai tadi. Pak, mau tanya, Ya, silakan. ini kalau pakai baterai gimana Pak? Bisa, kita pakai baterai bisa, tapi kurang efisien kalau kita gunakan di praktek ya, karena kita nanti kalau menjinjing baterai itu terlalu berat, kita cari yang ringannya saja. Itu juga sama, tegangan keluarannya juga 12 volt, cuman bedanya menggunakan listrik untuk menghidupkan power supply-nya. Ya, silakan. Apakah bisa tidak pakai baterai tapi langsung listrik PLN? Tidak bisa, karena rangkaian itu dia tegangannya 12 volt, itu juga menggunakan DC bukan AC. Kalau tegangan 12 volt untuk rumah ataupun bengkel itu punyanya AC, tegangannya 220 volt bukan 12 volt DC ya, bisa meledak untuk modulnya. Sudah selesai? Ya, kita coba ya. Kita coba satu persatu ya, dari sebelah kanan saja dulu ya. Ya. Ini
ya, kita coba sedikit geser dulu. Ya. Di sini dia akan, ini di speaker ini akan berbunyi bila sensor ini dikasihkan beda. Coba di tangan kalian aja, coba ya, mulai dari sini sampai hampir melekat di sensornya. Dicoba, nah, ya. Coba. Terlalu dekat karena bunyinya terlalu kencang ya. Coba dari sini ya. Ini bunyinya kedipannya tidak terlalu cepat. Nah ini cepat. Kalau tadi kamu ke sini terlalu cepat gitu ya. Nih bukan salah, tapi terlalu cepat. Ini bunyinya terlalu cepat. Nah, nih udah tahu ya. Ya hari ini ya anak-anak, hari ini untuk prakteknya sudah cukup. Kalian saya jelaskan sudah bisa untuk merangkainya kembali ya. Sekian dari saya untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian lulus untuk mencari pekerjaan di luar sana. Nah, selamat siang. Karena kamu juga mempelajari kayak apa itu tadi? Sensor parkir. Oh gitu? Ya. Oh, gitu. Pernah ya diajari kayak gitu? Kalau di sekolah sih pernah. Sekarang saya BSI. Ya. Ya udah Mas, kasih ya infonya. Oh ya Mbak. Kapan kita ke sana? Besok-besok ya? Ya. Ya Mbak, silakan datang Mbak. Siap. Oke, kita duluan ya. Ya Mas. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi Mas. Yang Pak, ada bunyi apa di sini? Ini enggak buat mobil kita. Kalau buat mobil biasanya kan bunyi tuh. Cuma ini kok ada bunyi gitu. Oh iya iya. Mulai 2 harian yang lalu lah. Sebelumnya ada pernah kejadian masalah kayak bentur apa gimana gitu enggak? Enggak ya. Enggak. Kita coba tanya dulu ya. Mobilnya apa? Sigra ya. Tahun berapa? Tahun 2017. Warnanya atas nama siapa? Atas nama Bilal. Ya. Ini kira-kira pemasangan sensor parkirnya itu kapan? Itu udah lama dari, maksudnya mobil kita dulu baru Pasang? udah ada. Oh gitu ya, kemungkinan kan ada dua faktor, mungkin benar-benar tadi kebentur, mungkin juga dari usia. Oh gitu Ya, tapi lebih pastinya kita cek keadaan fisiknya ya. Mau ke mobil aja nih, boleh jenengan ke sini. Di sini aja saya tak ke mobil sampingnya dulu ya. Mas Igrane keluhan sensor parkirnya gak bunyi. Kemungkinan dari usianya mungkin loh. Tapi sampean cek dulu sama sampean pindahin mobilnya. Yap. Ya. Ini ada mobil customer, keluhan lampu atret mati sama sensor parkir mati. Saya minta tolong, nanti tolong dilihatkan lampunya ini nyala apa tidak. Saya tak operasikan yang depan. Ya Pak. Kita cek bagian depan. Untuk keluhan lampu atret dan sensor parkir mati, kita langsung saja cek di fuse-nya apakah ada yang putus apa tidak.
untuk kerusakan yang lampu outlet mati sama sensornya tidak bunyi itu di masalah elektrikal. Ditemukan tadi ada fuse-nya putus satu. Oh, cuma satu ya? Ya. Adalah ini. Mobilnya sih berapa sih? Ya, Ya. Nah, buatnya sih masih dulu nih. ya, Bisa kan? Anda info lagi ya? ya. Pak Bilal, saya estimasi dulu pengerjaannya ya. Oh iya. Yang sudah ada di, Ya, tidak ada tambah siapa? ya, ada. Sesuai estimasi ya? Ya, sudah. Terima kasih Mas. Ya, Pak Bilal, untuk pengerjaan maksudnya tadi sudah selesai sesuai estimasi. Kayaknya yang saya infokan tadi, ini notanya. Nanti kalau memang ada keluhan, ada nomor telepon bisa via WA, telepon atau datang ke toko langsung ya. Mobilnya sudah disiapkan. Nih, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari manajemen Prima AC Kediri menginformasikan beberapa menu-menu yang ada di Prima AC Kediri. Salah satunya untuk melayani perawatan, perbaikan, dan pemasangan AC mobil. Dan jangan khawatir untuk di Prima AC, untuk perawatan AC mobil kita menggunakan teknologi yang tercanggih saat ini, yaitu dengan menggunakan mesin flushing, di mana kita akan membersihkan semua sirkulasi AC mobil dengan tanpa membongkar total, tapi dengan hasil yang sangat maksimal. Di situ kita namakan perawatan flushing. Di dalam AC mobil ini memang sangat perlu sekali untuk melakukan perawatan. Ketepatan di Prima AC itu ditunjuk dari Denso sebagai otoris workshop yang ada di alamat Sersan Bakrun 27 Merican. Jadi untuk pengguna mobil yang menggunakan AC mobil merek Denso, silakan berkunjung dan mengunjungi workshop kami yang ditunjuk sebagai dealer resmi Denso. Selain itu, di Prima AC juga melayani perawatan dan perbaikan mesin, di mana semua mesin masih menggunakan pelumas dan itu sangat diperlukan untuk dirawat sekian ribu kilometer, tergantung dari merek olinya. Rata-rata kisaran 5 sampai 10.000 km harus diganti. Untuk di perawatan engine, kita juga melengkapi diri dengan teknologi-teknologi yang terbaru berupa scan analyzer, scan engine analyzer. Jadi semua mobil-mobil yang menggunakan teknologi EV, jika masuk di Prima AC jangan khawatir, kita support dengan alat-alat yang berteknologi tinggi untuk memberikan pelayanan dan hasil yang paling baik untuk mobil Anda. Silakan jika membutuhkan perawatan, kami siap melayani dengan sebaik-baiknya. Selain dua tadi, ada beberapa menu lagi, diantaranya juga cuci mobil, variasi mobil, kaca film, dan kita juga ditunjuk dari beberapa merek film sebagai otoris di Kediri. Dengan kita ditunjuk sebagai otorisnya, kita jamin semua produk-produk yang kita jual dari kaca film tersebut 100% original. Dan di Prima AC juga ada satu menu pelayanan, yaitu pelayanan kaki-kaki
sporing dan balancing. Kita menggunakan mesin balancing sporing 3 dimensi yang akan memberikan keakuratan yang sangat sempurna untuk hasil pengecekan maupun pekerjaan dari roda-roda dan kaki-kaki. Untuk mendapatkan semua pelayanan-pelayanan dari Prima AC, silakan kunjungi workshop kami. Ada beberapa tempat. Yang pertama di Jalan Erlangga 86 Katang. Yang kedua ada juga di Jalan Sersan Bahrun 27 Merican. Yang ketiga ada di Jalan Terusan Wisnuwardana, Kota Malang. Yang selanjutnya ada satu bengkel lagi di Jalan Soekarno-Hatta 57 Tepus. Silakan dapatkan semua pelayanan kami dan terima kasih atas kunjungannya.